Saudaraku, kita bisa menemukan beberapa pandangan tentang perbuatan baik. Sesungguhnya sejak manusia diciptakan, manusia telah dilengkapi dengan kemampuan dan kapasitas untuk melakukan apa yang baik atau yang disebut juga perbuatan baik. Apalagi ketika manusia tidak diciptakan seorang diri saja, tapi kemudian ada Hawa dan dalam perintahnya anak cuculah bertambah banyak dan penuhilah bumi. Ini adalah potensi yang kemudian meningkat. Manusia diciptakan dengan satu mandat supaya bertambah banyak dan memenuhi bumi. Ini dari interaksi dua arah kemudian menjadi interaktif, interaksi yang serba begitu banyak di antara manusia atau antar manusia, karena semakin hari semakin bertambah banyak jumlah manusia. Tetapi pada dasarnya kita harus paham dan sadar bahwa setiap orang sejak awal memang sudah dilengkapi dengan kemampuan dan kapasitas untuk melakukan apa yang baik dalam hubungan dengan sesama, dan itu memang prototip manusia yang normal, yang selayaknya sepantasnya di dalam dunia ini, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan di ruang hampa, tetapi dilahirkan sudah berada dalam satu komunitas, di mana di dalamnya ada interaksi dan ada relasi, bahkan interrelasi. Bukan hanya dua pihak yang saling berdialog, berkomunikasi, tetapi multi interaksi yang memang sudah ada dalam kehidupan setiap orang ketika ia dilahirkan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, hal bagaimana menjaga interaksi, relasi, interrelasi, interaktif itu setiap orang sudah dilengkapi dengan itu. Jadi pada saat mana kita melakukan sesuatu yang baik untuk sesama kita atau seorang dengan yang lainnya, memang itulah karakteristik manusia pada dasarnya, membangun relasi dan menjaga relasi yang menjadi bagian integral dalam kehidupannya sebagai bagian dari komunitas atau bagian dari masyarakat. Namun sampai detik ini kita mendapatkan banyak pandangan dan pemahaman tentang makna perbuatan baik dalam kehidupan seseorang. Ada yang mengatakan bahwa dengan dan dalam perbuatan baik itu memutuskan dan menentukan apakah seseorang nanti pantas atau tidak pantas di hadapan Allah dalam pengadilannya. Dan bahkan kalau orang berpendapat ada surga dan neraka, maka perbuatan baik itu dipahami sebagai yang akan menentukan apakah seseorang itu akan ke surga ataupun ke neraka. Nah, di sela-sela perpandangan berbagai hal tentang perbuatan baik itu, kita sebagai orang percaya telah mendapatkan satu mandat yang khusus. Dikatakan bahwa dalam perencanaan karya keselamatan Allah, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita di dalam dunia ini sudah ada dalam planning dan perencanaan Allah sejak sedia kala. Namun itu telah menjadi rusak ketika manusia telah memilih jalannya sendiri, memilih untuk mengikuti apa yang diinginkan, dan memilih untuk tidak mematuhi atau mentaati Allah. Sejak itulah manusia mengalami putus hubungan dengan Allah, karena itu manusia diusir dari Taman Eden, di tempat di mana sesungguhnya manusia itu menikmati kelimpahan komunikasi dan relasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Tapi sejak manusia memilih untuk tidak mentaati Allah dan memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri, maka pintu menuju kepada persekutuan dengan Allah itu telah ditutup atau dipagari dengan rapat, sehingga tidak mungkin manusia bisa kembali kepada Allah dengan cara usahanya sendiri, kecuali Allah yang membuka pintu itu. Bagaimana supaya manusia bisa kembali ke Taman Eden untuk mengalami dan menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Allah. Dan untuk itu dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah. Iya, sudah menjadi rusak karena manusia memilih untuk tidak mentaati Allah, dan kita dilahirkan kembali dalam Kristus. Nah, perjumpaan kita dengan Kristus, dan ketika kita menyerahkan diri hidupnya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, terjadilah kelahiran baru. Itulah yang memungkinkan kita untuk kembali kepada Allah, dan pintu kita kepada Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan sejak kita berjumpa dengan Yesus Kristus itu,
kualifikasi kehidupan kita antar sama kemudian ditegaskan kembali untuk melakukan pekerjaan baik. Maksud dan tujuannya bukan supaya kita bisa masuk ke surga atau ke neraka, tetapi maksud dan tujuannya adalah dengan kamu melakukan apa yang benar dan yang baik terhadap dan bagi sesamamu, maka dikatakan supaya setiap orang yang melihat perbuatanmu yang baik, nama Bapa dipermuliakan.